Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan kama ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihi nuqadu wa tanfariju berangkat ke Hong Kong jadi WNI, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Hidup di Hong Kong banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman. Perintah Allah ayo dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di rumah. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Alhamdulillah, tadi pesawatnya delay. Bu Nuris tanya sama saya, sudah bisa keluar belum? Saya bilang belum bisa. Kok lama bang? Gak bisa, baru saya sembelit, missingnya gak keluar. Langsung Bu Nuris WA, masa nasibnya kayak Samsudin? Yakinlah bahwa pertemuan dan perpisahan itu sudah diatur oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki bertemu, pasti bertemu. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak ketemu. Maka hidup itu cuma ada dua. Ada suka, ada duka. Ada suka kita bersyukur, ada duka kita bersabar. Sehingga orang hidup di dunia itu tidak perlu stres, dibuat happy saja. Kemarin siang saya sengaja berangkat dari Jogja pagi, karena siang saya diundang Pak Jokowi makan siang di Istana Bogor. Saya mengatur Bapak, saya mau ke Hong Kong. Gus, nitip salam untuk kawan-kawan di Hong Kong. Jadi hari ini Anda semuanya mendapatkan salam dari Pak Jokowi. Silakan direkam, di tag, nanti Pak Jokowi juga di tag. Lalu Pak Jokowi jawab, siapa lu? Pasti kenal lah, pasti kenal. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Sesuai dengan tema kita hari ini, Nanti kok orang tulisan.
Mencari dan menjadi sahabat dunia dan akhirat. Kita doakan Bu Nri segera ke akhirat. Gak ngundang Abah lagi. Justru Abah itu pengen gak diundang. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam. Beliau memberikan standar sahabat itu seperti apa. Kalau saya kan mengatakan sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Nah, Ibnu Athaillah, beliau menggambarkan arti sahabat itu seperti ini. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Berarti sahabat yang ideal itu satu. Kalau kamu ketemu dia tambah rajin, kalau kamu mendengarkan omongannya ingat Allah. Tapi sebaliknya, kau punya teman kelakuannya bikin kita malas, enek, pengen muntah, mendengar perkataannya kita zizi. Kayak kemarin saya ngaji di Kendal, tahu-tahu orang naik panggung langsung nyukupi saya minyak. Saya pulang langsung mandi 7 kali. Salah satunya pakai pasir. Lanang, mau takon lanang apa wedok? Kalau saya bilang wedok pasti kamu pengen mencoba. Dicium. La tasab, jangan bersahabat. Man layun hiduka haluhu. Orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Makanya apa? Jadilah contoh minimal untuk kawanmu sendiri. Dalam hal apa? Hal kebaikan. Contoh, saya malu sama temanku itu, kenapa? Dia pekerjaannya lebih berat dibandingkan saya, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Itu kan keren. Saya malu sama dia, gajinya sama, kenapa dia sedekahnya lebih banyak dibandingkan saya? Saya malu dengan dia, kenapa? Gak pernah absen dalam kebaikan. Saya malu dengan dia, kenapa? Dia lebih banyak menyantuni anak yatim. Saya sama-sama berangkat dari Indonesia, kenapa dia bisa, saya enggak? Persoalan kebaikan. Sehingga apa? Pribadi masing-masing ini menjadi role model, minimal untuk dirinya sendiri. Kalau toh kemudian orang lain mencontoh, itu namanya pahala jariah. Jangan justru sebaliknya, kita mendapatkan dosa jariah dari perilaku buruk kita yang dicontoh oleh teman kita. Dulu sama-sama berangkat ke Hongkong, sama-sama pakai jilbab. Yang satu copot jilbab, kemudian ngelungsungi. Yang tadinya nutup aurat, buka-bukaan. Karena mengidolakan Lisa Blackpink. Sama-sama berangkat, akhirnya apa? Mengidolakan Lisa Blackpink, jilbabnya dicopot, baju muslimnya dicopot, diganti celana Hawaii. Celana Hawaii itu sampai dengkul. Sekarang muncul lagi celana Wahai, karena di atasnya dengkul. Kalau dilihat seolah-olah ngawe-ngawe, hai. Ya kalau Lisa Blackpink mau pakai pakaian seksi, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah Kumyang kebayang nggak? Body kayak Bu Nuris, pakai pakaian kayak Blackpink. Bodinya STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino. Pakai pakaian kayak Lisa Blackpink. Sudah kakinya belang-belang, tungkanya meletek-meletek. Di sawang belas matanya orang nyaman. Maka jadinya bukan seperti Lisa Blackpink, tapi Lisa Black kerupuk. Nah,
Kok bukan menghina, fakta. Kok temannya yang lain lihat mencontoh kamu nyopot jilbab, aku nyopot jilbab apa? Lah ngapa? Koncoku juga nyopot kok. Perilaku seperti ini akan menjadi dosa jariah. Maka undang-undangnya apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Kebaikan disampaikan belum tentu dijalankan, tetapi keburukan gak usah disampaikan, dilihat saja bisa nular. Maka mohon maaf, kalau berada dalam satu majelis kebaikan yang disampaikan belum tentu bisa dilaksanakan, tetapi ketika melihat keburukan gak usah didakwahkan, itu biasanya malah dicontoh. Betul? Makanya kadang-kadang aneh, kalau diundang ngaji kebanyakan sambat, orang gelem mangkat, pengajian ngedol tiket, ngurus yang seneng aneh ngedol dasi kiai. Paling hasilnya gitu seragam, selalu suudon. Tetapi begitu ada hal-hal yang hura-hura, nggak usah diundang, mangkat. Lah pengajian tidak takon kiai ini sopo, ganteng apa ora, kacamatane apa ora. Tapi lah ning Victoria ana Jatilan, ana Jaran Kemang, ora diundang mangkat. Padahal Jatilan ini ngundang demit, kok sampai kok kulian. Berarti kulian koyo demit. Berarti ibu dan bapak para demit rahimakumullah. Saya mau tanya sama Anda, setan itu objek apa predikat? Subjek apa predikat? Kalau kita mengatakan subjek berarti dia makhluk. Tapi ada kalanya setan itu predikat. Bisa. Contoh, orang kelakuannya buruk, dengan gampangnya kita mengatakan bahwa kok kaya setan. Betul kan? Padahal bukan setan. Makanya kemudian kalau dalam Al-Quran kita lihat alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang menggoda dada manusia, nguis-nguis. Kok ngidik-ngidik? Beda goblok. Kalau nguis-nguis itu dada dalam, namanya sudur, hati. Tangan dikit-dikit ngelek. Kamu udah lama gak dikit-dikan ya? Kalau soalnya nguis-nguis sok idik-idik. Gak ada gosong itik-itik. Banter salah. Kopi ini raono. Tegane ra teko. Nguis-nguis itu artinya menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sodrun itu artinya dodo, Bu. Apa? Dodo. Di dalam dodo itu namanya kolbun, artinya hati. Makanya kenapa kita kalau hatinya merasa gak enak yang dipegang dadanya. Karena di dalam dada ada hati. Saya juga kalau merasa gak enak hati langsung pegang dada. Dadanya istri saya. Lah maksud dadane nuris lagi ra mungkin. Pernah ada luarsa. Aleng ngelatih sendiri lah. Cangkeme jamuran. Siapa sih ngomong jamuran ya? Anda benar. Jadi ini saya sampaikan pelan-pelan dari awal, kemudian biar Anda tuh paham, ini awake dhewe tekancan iku kudu piye. Ya. Carilah teman yang kalau nyuguh degan cepat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Wis-wis dada manusia yang senantiasa membuat kita was-was. Wis-wis itu was-was gitu loh. Yuwas-wis sufi artinya was-was. Was-was itu cara bahasa Jawane apa? Prakat. Padha karo awakmu ndelok wong ganteng. Wow. Ndelok wong ganteng. Wow. Mulai ning Indonesia ketemu bojone, weh. Apakah memandang senang itu mesti syahwat? Belum tentu. Belum tentu. Makanya kalau Nabi itu mengatakan la tajbi'in nadroh fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Berarti memandang pertama kali boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu dibolan-balen. Astagfirullah, kok api balen ini? Kayak saya kemarin pas ngaji di kafe dan di Jogja sama Bali. Masuk, Masya Allah. Bawah naik ke atas turun ke bawah. Saya memandang ke depan, ada susu. Saya lempar ke kiri, paha. Ke kanan, susu lagi, ya Allah. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya betah. Betah ngaji. Karena aku belum selesai. Nah Bu, betahnya apa? Emangnya aku cowok apa? Jadi yang bikin was-was itu ternyata ada dua. Seperti cangkirnya. Kok cangkirnya tutupnya kayak apa? Lemon air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Jadi lemon air panas plus madu itu bagus masuk angin. Kemudian lemon plus jahe bagus untuk tenggorokan. Lemon madu jahe tenggorokan. Lalu madu plus istri perang dunia ketiga. Hanya perempuan itu bagaimanapun lebih kuat. Tapi bedanya itu, Anda sadar nggak kenapa perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan? Bahwa itu rasa pegat apa? Kenapa? Nggak bisa. Bisanya mengajukan gugatan. Kalau perempuan mengecat kira iso. Mas, gue tak pegat. Goblok kira iso. Bisanya mengajukan. Nah, kenapa perempuan itu nggak punya wewenang untuk pegat? Alasannya sederhana. Karena perempuan itu didominasi 86 perasaan. Jadi kalau sampai perempuan punya hak untuk pegat, pasti rumah tangga luwih pegatan daripada laki-laki. Karena 86% perempuan itu diatur dominasi oleh perasaan. Kalau laki-laki 86% diatur oleh akal. Itulah alasan kenapa orang gila itu paling banyak laki-laki. Nah, delok ning dalan ki lho, rata-rata wong ngedan nang nganggo kathok, lontang-lantung, kuwi rata-rata lanang. Makanya kalau Bu Nuris kangen sama suaminya, langsung golek wong edan. Biasanya nyawang itu maksudnya. Lah kenapa kok yang banyak gila itu laki-laki? Karena orang gila itu rata-rata karena terlalu banyak beban pikiran. Sementara laki-laki pikirannya 86%. Nah, lah sing stroke wong wedok. Karena perasaannya 86%. Kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau curhat, akhirnya stroke. Dan Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa dicontohkan oleh Bu Nuris.
Dia seneng kok, semakin nangis semakin untung. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kok sahabat teman, perilakunya perilaku lebih banyak kepada kemaksiatan. Berarti apa? Dia dipredikati seperti setan. Oh, kelakuannya kayak setan. Karena setan itu kecenderungannya ngajak kepada keburukan. Maka sebaliknya, kok orang baiknya minta ampun, kita dengan gampangnya mengatakan hada malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Kebaikannya seperti malaikat. Maka manusia sendiri itu mohon maaf, kalau dia baik, lebih baik dibandingkan malaikat. Kalau dia buruk, lebih buruk dibandingkan setan. Contoh, ketika Isra Mi'raj, ini hari ini alhamdulillah, ini tanggal 1 bulan Maulud. Artinya apa? Kajian hari ini tepat di bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semua yang ada di aku sebagai umatnya Nabi. Amin. Tiket yang kamu beli hari ini insya Allah menjadi tiket surganya Allah. Amin. Saya mau kasih tahu sama sampean satu hal. Allah itu menyebut nama Muhammad secara jangkar. Langsung menyebut nama Muhammad itu hanya sekali toh. Itu pun pertemuannya private. Hanya berdua antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, sekali toh. Bagaimana kemudian Allah sangat menghargai Kanjeng Nabi. Selain itu, pasti kalimatnya adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa etika itu penting. Allah saja memanggil nama Muhammad dengan jangkar itu cuma sekali toh. Ketika mereka bertemu berdua, 4 mata. Selebihnya memanggil wahai kekasihnya Allah, wahai utusan Allah. Makanya di Indonesia itu saya mengkampanyekan, apa kampanyenya? Kalau sama pemimpin tuh mbok yang sopan. Contoh, sopo Presidenmu Jokowi, itu lah sopan, Cok. Harusnya apa? Sopo Presidenmu Bapak Jokowi. Anaknya Pak Jokowi itu kan sahabat saya, Mas Gibran. Dia lebih muda dibandingkan saya. Saya panggil Mas Wali, Mas Gibran, Mas Wali Kota. Iya. Saya ngomong kota Hongkong iya sopo. Standar meteng. Malah jawab, aku mau. Malah ada yang daftar. Maka kalau kita pengen tahu bagaimana seseorang itu, gampang saja, tanyakan sahabat, tanyakan saudaranya. Maka khitbah dalam Islam lamaran itu kan gak ada istilah pacaran. Supaya kita tahu yang mau kita lamar itu seperti apa, itu disarankan untuk bertanya kepada keluarga dan teman terdekatnya. Kayak janjinya bisa kayak gitu. Tapi hati-hati, sekarang banyak teman makan Makanya kalau di Amerika anjing itu seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti Makanya gampang aja, kalau Anda pengen tahu jeleknya saya, gampang, tanyalah teman saya. Karena teman saya yang paling sering menjelek-jelekkan saya. Yang kita cari karakternya tadi itu, khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kudu wani ngomong pahit. Ini kok jomono ora pantes. Awake dhewe kerjane ngongkong ado-ado malah duitnya tek dihura-hura. Betul? Ora pantes. Ketoknya kancane kancaku ya. Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat.
Sing jilbabe ireng insyaallah. Luwih parah. Tapi hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Berarti nulis kaya saya itu mendengar kabar berita itu, kalau di Taiwan itu penyakitnya satu, sering tawuran, mabuk-mabukan di jalan. Nah kalau di Hongkong ini lebih ngeri lagi ternyata. Saya pikir lebih ringan dibandingkan Taiwan. Kalau Taiwan kemarin terakhir pertarungan antar perguruan silat, mati, masuk TV, mabuk di jalan, lah viral. Lah kalau di Hongkong ternyata lebih menakutkan lagi, lesbi. Aku jadi bingung. Caranya gimana? Kancane kancaku. Saya cuma ingatkan satu hal ya, Dok ya. Ini hadis Kanjeng Nabi, bukan dari saya. Kalau toh kemudian ada kawan kita yang menempuh jalan seperti itu, kalau bisa dinasihati, nggak bisa ya biarkan saja. Yang penting kita sudah berusaha nasihati. Wong pilihan masing-masing. Tapi kalau ada yang mengkampanyekan, itu yang saya lawan, nggak boleh. Kalau Anda berperilaku seperti itu, hak saya apa untuk melarang? Tetapi kalau mencoba mengajak orang lain melakukan hal yang sama, itu yang harus dilawan. Nabi mengatakan begini, la'anallah man amila, mohon maaf, bilang la'anallahnya, Allah melaknat itu sampai 3 kali. La'anallah, la'anallah, la'anallah. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man amila qaumil Lut, man amala qaumil Lut, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot. Istrinya Nabi Nuh itu, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tetapi pendukung, supporter. Padahal dia bukan LGBT, itu saja dilaknat oleh Allah. Apalagi yang melakukan. Malah karo bojone wong cangkemmu, aku ora lesbi Gus, terus bojone wong. Acur. Lah kalau ada kawan kita seperti itu kewajiban kita mengingatkan. Tapi ingat, jangan dijelek-jelekkan. Allah itu membenci perbuatan dosa, tidak membenci orangnya. Orangnya yang perlu diselamatkan. Allah membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Makanya nasihati orangnya supaya meninggalkan perbuatan dosanya. Betul? Kalau ada orang berbuat dosa seperti itu sebagai kawan, tolong doakan, jangan dicaci. Cacianmu tidak pernah bisa merubah mereka, doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Amin. Ya Allah, koncoku jeruk minum jeruk, ya Allah. Malah seger. Salah contoh ya. Malah seger. Dibalehai. Mudah-mudahan dia meninggalkan perilaku seperti itu, ya Allah. Al-Fatihah. Malah tambahin es. Nah, maka kemudian apa? Wala yadulluka 'alallahi maqaluhum. Dan orang-orang yang perkataannya ini tidak membuat kamu mengingat Allah. Itulah alasan kenapa dibuat majelis seperti ilham. Nanti kasih alasannya, kenapa kok harus ada majelis. Nanti kasih ayat. Supaya apa? Tempat ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan.
antara satu dan yang lainnya dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu lho. Duwe HP malah mau chatting karo bojone tanggane. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Sehingga apa? Jaringan angel. Yang bilang live ini sopo do? Aku ngomong rekam. Sejak kapan merekam pakai jaringan goblok? Saya tidak bilang melive-kan, tidak bilang siaran langsung, tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar, kan keren. Loh, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Karena kalau orang baik gak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji gak mau posting, maka yang FYP, cewek berjilbab ngemut es krim. Aku lihat. Karena saya harus komentar di media untuk mengcounter itu gitu. Bukan aku menikmati. Sedikit. Gitu loh dok. Ini konten-konten yang Allah akan memberikan keberkahan dari medsos. Ini kamu tahu nggak? Besok bahwa kita kalau mati masih akan ada jejak digital. Bayangkan kamu mati, postingannya penuh dengan kemaksiatan, kamu sudah di liang lahat, maksiatmu masih dinikmati oleh banyak orang. Betul? Tapi kalau orang melihat postingan isinya pengajian, isinya ajakan seruan sedekah macam-macam, kamu mati, itu masih viral ditonton sama orang, itu namanya pahala jariah. Saya kira ya, aku rasa melarang awakmu rasa ngomong apa-apa. Minimalnya, minimize-nya, kok kowe ndelok tau chatting karo wong yang-yangan melalui DM, melalui WA, bojone wong apa bojone sapa ora do. Kamu buat antisipasi. Sadurunge turu tolong dihapus. Loh bukan kok saya ngajari enggak, mohon maaf. Orang kok Mas Lamet rakonangan goblok. Sing ngunangi ya sapa bojomu ning Indonesia kok. Kok geting kok aku iki. Bukan kok masalah konangan apa tidak. Kebayang nggak kalau kamu tidur nggak bangun lagi? Delalah HP-mu dicekel karo anakmu. Senajan to kowe wis mati, anakmu gelo karo awakmu. Betul? Aku ra iso melarang maksiatmu, saya harus mengatakan bahwa maksiat itu tidak boleh iya. Tapi apa aku iso jadi CCTV untuk dirimu? Gak bisa. Masing-masing kita itu aktor loh di hadapan Allah. Yang peran kita ini akan dilihat. Karena memang hidup ini seperti